Nasugianto Pangarimo dari Prodi Sistem Farmasi UPVJJ UT Medan. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, seperti yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, atau makanan atau minuman. Kemudian yang kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan telah menyelesaikan pesanannya. Dengan catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pemesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Seperti yang pertama, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Kemudian yang kedua, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Yang keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Yang kelima, manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan muncul daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilihnya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika maka tidak ada perubahan. Dengan catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Oke teman-teman, kita langsung saja ke programnya. Di sini saya sudah membuat programnya dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama, yaitu penjelasan umum tentang program. Program ini memiliki dua fitur utama, yaitu yang pertama, menu pelanggan. Menu pelanggan berfungsi untuk melakukan pemesanan makanan dan minuman. Dan kemudian yang kedua yaitu manajemen menu. Manajemen menu berfungsi untuk mengelola data menu seperti menambah, mengubah, dan menghapus menu. Yang kedua, bagian all program. Di bagian all program ini kita mengimport scanner. Scanner tersebut sama dengan new scanner system ini. System in. Scanner ini digunakan untuk mengambil input dari user melalui keyboard. Dan yang ketiga, struktur data array. Struktur data array yaitu program ini menggunakan beberapa array, yaitu yang pertama daftar menu untuk menyimpan data menu restoran. Yang kedua, pesanan untuk menyimpan nama menu yang dipesan. Dan yang ketiga, jumlah pesanan untuk menyimpan jumlah pesanan. Dan selain itu,
Ada juga variabel seperti jumlah menu untuk menghitung jumlah menu pesanan. Yang kedua, total pesanan untuk menghitung total transaksi. Kemudian yang keempat, saat program dijalankan terdapat metode. Yang pertama, tambah menu awal, yaitu ini. Kemudian metode ini berfungsi untuk mengisi data menu otomatis, seperti yang pertama di sini tambah menu ini. Yang pertama di sini nasi goreng, kemudian mie ayam untuk menu makanannya, yang ketiga ayam bakar, dan yang keempat sate ayam. Untuk menu minumannya, yang pertama yang di sini es teh, kemudian jus alpukat, yang kemudian kopi, dan keempat air mineral. Jadi user langsung bisa menggunakan program tanpa input menu dari awal. Kemudian yang kelima, untuk tampilan menu, program menggunakan perulangan do while agar menu tersebut terus muncul sampai user memilih keluar. Menu yang akan ditampilkan adalah menu pelanggan, manajemen menu, dan yang ketiga keluar. Kemudian untuk menu pelanggan, pada menu pelanggan user dapat melakukan pesanan. Langkah yang pertama yaitu sistem menampilkan daftar menu. Ini daftar menu. Kemudian user memasukkan nama menu, dan kemudian yang ketiga, jika menu ditemukan, user memasukkan jumlah pesanan. Setelah dimasukkan jumlah pesanan, data disimpan ke dalam array. Kemudian yang kelima, yang ketujuh, proses cetak struk. Pada proses ini program akan menghitung yang pertama yaitu subtotal, total harga dari semua pesanan. Yang kedua yaitu diskon. Jika kita belanja lebih dari 100.000, maka kita mendapatkan diskon 10%. Dan yang ketiga, promo minuman. Jika pelanggan belanja lebih dari 50.000, maka mendapatkan promo yaitu buy one get one untuk minuman. Dan yang ketiga, yang keempat, untuk pajak ini dikenakan 10% dari total setelah diskon. Jadi setelah semua total pesanan di sini dikenakan pajak 10%. Kemudian biaya pelayanan. Untuk biaya pelayanan di sini kita harus membayar 20.000. Setelah itu semua dihitung menjadi total bayar. Dan yang kedelapan, untuk menu manajemen. Untuk admin di sini terdapat 3 fitur, yaitu yang pertama, fitur tambah menu. Di sini admin dapat menambahkan menu baru dengan 3 kategori, yaitu dengan 3 menu, yaitu yang pertama nama menu, yang kemudian kategori, yang ketiga harga. Kemudian untuk mengubah harga di sini admin bisa memilih menu dan mengubah harga sesuai kebutuhan. Yang ketiga, hapus menu. Di sini admin dapat menghapus menu berdasarkan nomor pilihan data array, kemudian digeser agar tidak ada data kosong. Kemudian untuk yang 9, tampil semua menu. Metode ini digunakan untuk menemukan seluruh menu yang ada di restoran, lengkap dengan pertama itu nomor menu, yang kemudian nama, kategori, dan harga. Sebagai contohnya kita buat kita pilih menu yang pertama. Yang kedua itu manajemen menu. Kita ulang. Di sini kita coba pilih menu pelanggan. Di sini sudah tampil menu makanan, menu minuman yang kita masukkan tadi. Kemudian di sini kita coba pilih untuk menu makanannya. Itu yang pertama kita coba buat nasi goreng. Kita buat sebagai contoh, kita buat jumlah pesanannya 1. Kemudian kita masukkan menu selanjutnya untuk minumannya. Di sini kita coba masukkan
jus alpukat. Jumlah pesanannya kita coba buat, kemudian air mineralnya 2. Kemudian setelah kita sudah siap memesan semua pesanan kita klik, kita ketik selesai. Tadi tidak maksud semua lagi. Oke, di sini sudah keluar struk pembayarannya dari semua pesanan yang kita buat. Pertama itu tadi nasi gorengnya 1, kemudian jus alpukatnya 4, kemudian air mineralnya 2, dan kemudian di sini ada diskon 10% untuk promo minuman. Kita dapat promo get one minuman. Terus di sini subtotalnya, kemudian pajak serta biaya pelayanannya, dan di sini total bayar sudah keluar itu 94.000. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kesalahan mohon untuk direvisi. Terima kasih.